mau beli asinan, enaknya di dekat Taman Mini. Tapi jika mau beli kue talam, paling enak di tokonya Pak Subur. Perkenalkan, nama saya Arumfika Rahmadini dari Smas Islam Miftahus Surur. Bunga kamboja tumbuh di pelataran rumah. Perkenalkan, guru pembimbing saya, Ibu Siti Humaida. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mendongeng dengan judul Legenda Banyuwangi, yang diambil dari arsip cerita rakyat Banyuwangi, asal-usul Banyuwangi, dan dongeng Banyuwangi. Zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan adil. Raja tersebut memiliki putra yang sangat tampan dan gagah, yang bernama Raden Banterang. Ia sangat gemar berburu. Suatu hari, Raden Banterang tengah berburu ke dalam hutan dengan ditemani para pengawal-pengawal kerajaannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seekor kijang yang melintas di depannya. Raden Banterang langsung mengejar kijang tersebut hingga masuk ke dalam hutan belantara. Akhirnya, ia pun terpisah oleh rombongan pengawalnya tadi. Raden Banterang terus mengejar kijang tersebut hingga semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tibalah ia di sebuah sungai yang sangat jernih. Karena kelelahan, akhirnya ia pun mendekati sungai tersebut dan meminum air jernih itu. Ketika asik meminum air, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang sangat cantik. "Hei, siapa namamu? Dari mana asalmu?" "Namaku Surti. Aku berasal dari kerajaan Klungkung." "Apa yang kau lakukan di hutan ini sendirian?" "Saya di hutan ini karena menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ayah saya mati dalam pertempuran." Mendengar cerita tersebut, Raden Banterang sangat terkejut. Karena merasa kasihan, akhirnya ia pun membawa Surti ke istananya. Surti pun ikut bersama Raden Banterang. Karena kecantikannya, Raden Banterang pun jatuh cinta dan ingin meminangnya. Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. Namun, suatu hari, Putri Surti tengah berjalan-jalan sendirian keluar istana. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang memanggil namanya. "Surti, Surti." Surti pun mencari sumber suara. "Hai Surti, aku di sini ingin mengajakmu untuk balas dendam atas kematian ayah." "Siapa kamu?" "Aku Rupaksa, kakakmu." "Surti, ayah telah dibunuh oleh Raden Banterang yang sadis." "Tidak kakak, aku tak mau. Aku mohon, jangan mencelakainya, bahkan membunuhnya. Banterang adalah suamiku. Tak mungkin aku ingin mencelakainya, bahkan membunuh suamiku sendiri. Aku mohon kakak." "Apa? Kenapa kau menikahi lelaki yang telah membunuh ayah kita?" "Maafkan aku kakak, aku tak tahu." "Baiklah, aku tak akan memaksamu. Tapi simpanlah ikat kepala ini baik-baik di bawah tempat tidurmu." Pertemuan Surti dengan kakaknya tidak diketahui oleh suaminya.
Raden Banterang tengah berburu ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, di dalam perburuannya, Raden Banterang dikejutkan dengan kedatangan seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping datang menghampirinya. "Wahai tuanku, keselamatanmu berada dalam bahaya. Istrimu Putri Surti ingin membunuhmu. Tuan bisa membuktikannya sendiri. Istrimu menyimpan ikat kepala di bawah tempat tidurnya. Ikat kepala tersebut adalah milik seorang laki-laki yang dimintai tolong untuk membunuh Tuan." Mendengar cerita tersebut, Raden Banterang segera kembali ke istananya. Ia pun segera mencari ikat kepala yang telah diceritakan laki-laki yang ia temui tadi. Ia pun terkejut karena ia menemukan ikat kepala tersebut. Raden Banterang takut akan keselamatannya terancam. Akhirnya, ia mulai mencurigai istrinya. Maka, ia pun berniat untuk menenggelamkan istrinya di sungai. "Surti, aku tadi bertemu dengan seorang laki-laki yang menceritakan bahwa kau ingin membunuhku." "Suamiku, itu fitnah. Aku sangat mencintaimu. Tak mungkin aku ingin membunuhmu. Laki-laki itu adalah kakakku Rupaksa. Dia memintaiku tolong untuk membunuhmu, tapi aku tak mau. Percayalah suamiku, aku tak ingin membunuhmu." "Aku tak percaya padamu, Surti. Kau pembohong." "Baiklah suamiku, jika nanti setelah kematianku, air sungai ini berubah menjadi jernih dan berbau harum, berarti aku tidak bersalah dan tak mempunyai niat untuk mencelakaimu. Tapi, jika sungai ini tetap keruh dan berbau busuk, berarti aku bersalah." Raden Banterang menganggap apa yang dikatakan istrinya adalah sebuah kebohongan. Ia pun segera mengambil keris dan menusuk pinggang istrinya. Surti pun jatuh ke tengah sungai dan hanyut terbawa arus. Tak berapa lama setelah kejadian itu, muncullah sebuah kejadian yang aneh. Bau harum merebak di sekitar sungai. Raden Banterang berseru dengan suara gemetar, "Istriku tidak bersalah. Air sungai ini harum baunya." Raden Banterang menyesali kematian istrinya dan meratapi kematiannya. Ia pun menyesali kebodohannya. Namun, itu semua sudah terlambat. Sejak saat itu, air sungai ini harum baunya dan dikenal dengan nama Kota Banyuwangi. Dari kisah tersebut, kita bisa petik pelajarannya, yaitu jangan mudah terhasut oleh omongan orang, karena penyesalan tidak akan merubah hal yang telah terjadi. Mohon dukungannya ya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke keluarga kalian, teman-teman kalian, dan sahabat kalian yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.